sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, beberapa mungkin 1 bulan yang lalu ya, ada sebuah cerita di mana di RJL 5 ya. Pada waktu itu yang bercerita adalah Mbak Nasya ya, yang kehilangan sahabatnya yang bernama Sari, yang pada waktu itu sedang bermain petak umpet gitu ya. Ketika itu menjelang maghrib. Jadi mereka bermain petak umpet bersama teman-temannya, dan ya
sampai saat ini, sampai detik ini pun belum ditemukan katanya gitu ya. Dan disinyalir memang berada katakanlah diculik oleh sosok makhluk halus. Nah, dari sebenarnya suatu kejadian ini adalah katakanlah suatu kejadian yang mungkin suatu ada pepatah atau ada pantangan ya. Kalau dari waktu dulu itu kita waktu masih kecil itu suka dibilangnya ketika waktu menjelang maghrib ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya sarepna gitu. Sarepna itu jadi artinya waktu di mana menjelang antara jam 5 atau sore hari, petang lah. Petang menuju ke azan maghrib gitu. Nah, di waktu sarepna ini memang banyak sekali mitos-mitos yang bertebaran. Nah, jadi di antaranya itu eh, jangan keluar rumah ketika sudah menjelang azan maghrib ya. Dan pada waktu itu Mbak Nasya dan teman-temannya itu berinisiatif untuk bermain petak umpet pada zaman kecil dulu ya. Ya, sorry itu saya Gen Z mungkin gak mengalami, mungkin sedikit yang mengalami hal itu ya saat ini. Ya, tapi kita pada waktu itu generasi gua khususnya masih merasakan bagaimana serunya main petak umpet, bahkan sampai kita lupa waktu, sampai kita itu dimarahin oleh orang tua kita, atau bahkan kita sampai lupa mengaji gitu dan segala macam lah gitu. Nah, cerita-cerita itu. Tapi ini adalah suatu cerita yang menurut gue sih memang perlu dibahas lebih lanjut karena memang di sini ada unsur apa ya, unsur ritualnya ya, unsur yang masuk ke ranah spiritualitas. Yaitu dimana ketika ada seorang anak yang katakanlah sampai saat ini belum ditemukan karena bermain petak umpet menjelang maghrib. Nah, di sini pun ada timbul pertanyaan mungkin dalam diri kita, apa benar gitu kan? Apa benar ketika orang tua kita dulu itu melarang kita untuk keluar menjelang azan maghrib itu memang akan ada seperti demikian. Bahkan yang gue dengar itu adalah tidak hanya untuk anak kecil, bahkan untuk anak bayi sekalipun nggak boleh gitu kan. Jadi gue begini, adalah jadi kalau disebut benar, nah suka ada tambahan nanti diculik wewe gombel katanya gitu ya. Disampai sebutkan spesifik jenis makhluk halusnya gitu ya. Apakah itu benar adanya? Jadi gini ya, bahwa dalam hadis Nabi pun disebutkan, ini adalah gue mencetuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melarang anak-anak untuk keluar menjelang azan maghrib, ya. Dan ketika azan maghrib telah selesai berkumandang, maka mereka boleh melepaskan kembali anak mereka, gitu. Um, jadi memang Rasulullah sendiri itu sudah mewanti-wanti atau sudah mencegah, sudah memberitahukan pada kita khususnya sebagai seorang orang tua ya, bahwa ketika sudah menjelang maghrib yang tadi istilahnya sarepna itu, yang sudah menjelang azan maghrib ya petang lah, waktu petang itu segeralah anak-anak itu masuk ke rumah dulu, dan kalau azan maghrib sudah selesai berkumandang, maka kalau mau dilepas juga atau mau keluar juga ya nggak apa-apa, katakanlah kayak gitu. Nah, kenapa? Jadi dalam hadis itu gue bertanya pun ke beberapa guru gue ya, ke beberapa ulama, karena pada waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat di mana makhluk halus itu bertebaran sangat liar gitu, katakanlah seperti itu. Jadi menjelang maghrib itu, menjelang azan maghrib ya, ya katakanlah 30 menit menjelang azan maghrib atau katakanlah sekitar jam 5-an, dan waktu-waktu petang itu adalah waktu-waktu di mana makhluk halus itu memang sedang liar-liarnya gitu. Mereka bertebaran, mereka sedang menikmati waktunya dalam tanda kutip lah seperti itu. Jadi memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Rasulullah pun sudah memberitahukan bahwa tolong bawa anak-anak masuk ke rumah, tapi kalau sudah azan maghrib selesai berkumandang, maka boleh lagi. Karena setelah azan maghrib itu adalah waktu sebaliknya, waktu-waktu yang paling pas untuk beribadah. Kenapa? Tapi boleh keluar karena kan mungkin anak-anak itu kan butuh pengajian. Kalau dalam waktu dulu kan masih banyak ya bertebaran, bahkan di perkampungan tuh sekarang masih banyak anak-anak yang ngaji setelah maghrib sambil menunggu isya. Jadi kenapa masih diperbolehkan? Karena justru ini sebaliknya, dari antara waktu maghrib dan isya itu adalah waktu-waktu yang paling
pas untuk mengaji, katakanlah gitu. Dan for your information, ya, khususnya untuk saudara gue yang non muslim, bahwa jadi kami itu dalam umat Islam itu ada yang disebut dengan kalender Hijriyah. Nah, kalau kalian misalkan menyaksikan dalam bulan-bulan tertentu kita berpuasa, karena dalam kalender kita itu di bulan itu, misalkan kemarin gitu kita berpuasa itu bulan apa? Bulan Maret ya. Bulan Maret sampai April. Nah, di 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 tanggal kalender kita itu, kalender Hijriyah namanya, itu adalah bulan Ramadan, bukan bulan Maret, bukan bulan April, dan kita diwajibkan berpuasa gitu. Dan memiliki perhitungannya tersendiri dalam tahun Hijriyah itu. Makanya kalau kalian lihat sidang isbat, itu untuk menentukan kapan satu Ramadan tiba. Begitu. Sebenarnya dalam bulan-bulan lain pun begitu, tetapi karena Ramadan itu krusial, maka harus diumumkan secara umum. Oh, tanggal segini loh. Tanggal segini bulan satu Ramadan itu tiba dan harus mulai berpuasa. Begitu juga Idul Fitri. Nah, itu sekilas ya. Jadi dan pergantian tanggalnya itu bukanlah jam 12 malam, melainkan pada waktu maghrib. Nah, jadi misalkan nah kebetulan misalkan nanti itu tanggal 1 Muharram ya. Tanggal 1 Muharram di hari Rabu. Di hari Rabu tanggal 18. Sekarang nanti tanggal 18 Juli ini adalah 19 Juli ini adalah tanggal 1 Muharram. Okay. Nah, jadi tanggal 1 Muharramnya itu dalam kalender Islam hitungannya adalah pada waktu maghrib tanggal 19 itu. Nah, itu sudah tanggal 1-nya. Jadi bukan jam 12 malam pada tanggal 19-nya, bukan. Gitu. Dan seterusnya. Pergantian tanggal nanya itu terjadi pada saat waktu maghrib. Gitu. Jadi, kenapa diperbolehkan juga setelah azan maghrib? Karena itu katakanlah untuk memulai satu hari. Dan diawali dengan pengajian atau belajar agama, dan itu waktu-waktu yang sangat pas di antara waktu-waktu yang lainnya, antara maghrib isya itu sambil menunggu sholat isya. Nah, maka hal itulah yang salah satu penyebab yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Setelah azan maghrib, persilahkan anak-anak keluar. Tapi sebelum maghrib, kembali lagi ke topik adalah sebelum maghrib, menjelang maghrib, kalau sekarang itu sekitar jam 5-an, jam 5 lebih, tolong anak-anak masuk dulu ke rumah. Gitu. Nah, kalau soal sosok spesifik yang disebutkan oleh orang tua kita zaman dulu, entah itu Wai Gombel, entah Kunti, dan segala macam. Jadi gini ya, zaman dulu itu adalah, sorry to say, berbeda dengan zaman sekarang, dimana kalau kita sekarang acuannya adalah ilmiah, teori, penjelasan, dan ada ilmu, sistematika, dan segala macam. Tapi zaman dulu yang dipikirkan oleh orang tua zaman dulu adalah bagaimana caranya ini anak ya patuh pada kita, pada orang tuanya. Gitu. Maka caranya pada waktu itu adalah dengan menakut-nakuti si anak agar patuh pada orang tuanya. Maka dulu disebutlah beberapa sosok-sosok misterius. Seperti misalkan buta hejo, buta atau buta ijo ya bahasa Indonesianya. Apa itu disebutnya? Lalu semua sosok-sosok misterius disebutkan demi menakut-nakuti anak agar patuh pada orang tuanya. Nah, ini juga salah satu yang menyebutkan kalau misalkan gimana caranya agar si anak itu masuk ke rumah sebelum azan maghrib tiba, sementara si anak itu susah untuk dibicarakan, maka caranya adalah ditakut-takuti dengan diceritakannya adalah nanti kalau nggak masuk diculik oleh sosok misterius seperti Wawai Gombel atau Kunti dan segala macam. Nah, padahal bukan itu yang menjadi esensinya. Yang jadi esensi dan substansinya adalah Rasulullah sudah melarang anak-anak berada di luar rumah menjelang maghrib. Tapi gimana caranya agar si anak itu nurut ke orang tuanya? Ditakut-takutilah dengan sosok-sosok yang menakutkan. Dan memang ada dampak buruknya juga. Sehingga kita sekarang sangat takut berhadapan dengan makhluk-makhluk halus. Itu efek negatifnya gitu. Namun apapun itu, sebetulnya niatnya itu adalah niat yang baik agar kita terlindung dari mara bahaya. Dan banyak sekali kejadian di mana anak-anak ada yang misalkan gak ditemukan,
ternyata dia itu berada di sekitaran kita, gitu ya. Dan itu akibat dari ya katakanlah perbuatan dari makhluk-makhluk halus seperti tersebut gitu. Ya kita pun harus mengakui bahwa kita uh, tidak hanya kita aja yang tinggal di alam dunia ini, tapi kita berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana yang sering diucapkan. Nah, kejadian itu adalah kejadian yang serupa, salah satu kejadian yang penting ya, dan itu dimuat oleh konten RJ5 dan gue terima kasih banget gitu. Ya tapi karena gue bilang di sini harus disebutkan penjelasan yang lebih, maka gue jelaskan di sini. Ya, semoga Bang Fajar menonton ini, semoga bisa dipertemukan di lain waktu gitu. Jadi itulah salah satu kejadiannya. Kalau misalkan kita berani-berani bermain di waktu tersebut, ya akibatnya sudah itu gue gak ada maksud untuk menyalahkan salah satu pihak. Gue gak ada maksud untuk apapun, tetapi ini adalah introspeksi bersama untuk kita bahwa ada baiknya kita mencerna hal-hal yang baik dan ada baiknya kita menjalankan hal-hal yang memang baik untuk kita. Seperti tadi kejadiannya adalah Mbak Nasya tadi yang kehilangan sahabatnya sampai sekarang pun belum ditemukan, bahkan gue pun bisa merasakan bagaimana pedihnya orang tua yang yang kehilangan anaknya tersebut, bahkan sampai pindah rumah katanya gitu, sampai melupakan kejadian tersebut gitu ya. Dan ya hanya bisa berdoa, uh, gue hanya bisa berdoa semoga mendapatkan solusi terbaik, winning solution, bahkan ini meskipun ini sudah berlangsung selama 16 tahun lamanya ya. Jadi dia itu diculiknya oleh sebuah makhluk yang tak kasat mata, teman yang ilustrasikan sebagai sari itu ya. Dan memang berkali-kali bertahun-tahun dicoba, tetap aja nggak ketemu sampai saat ini gitu ya. Maka padahal di tempat ketika main petak umpet itu adalah tempat yang nggak bisa dibuka dan segala macam. Nah, maka di sini pun menjadi introspeksi diri untuk kita semua gitu. Kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak kita sebagai orang tua bagaimana kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik secara keagamaan. Dan kita harus ingat sebagai orang tua itu hak anak itu ada 3 ya, yaitu diberi nama yang baik, diberikan perilaku yang terbaik dari orang tuanya sesuai dengan tuntutan agama, juga mendapatkan pembelajaran agama yang baik gitu ya. Jadi hal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau satu saja dari 3 itu tidak didapatkan oleh anak, maka sebenarnya itu adalah durhaka orang tua kepada anak. Gitu. Kalau disebutkan apakah ada durhaka orang tua pada anak, ya ada. Cuman hanya jarang dibahas aja gitu di keseharian kita gitu aja. Ilmu agama itu sangat luas dan sangat luas ya. Jadi tidak hanya memandang dalam satu sudut pandang, tetapi timbal balik lah seperti itu. Maka mudah-mudahan dalam kasus ini keluarganya diberi ketabahan, semoga memang tetap bisa ditemukan teman Mbak Nasya itu. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang hikmah yang baik dari kejadian tersebut. Oke, segitu yang gue sampaikan. Thanks for watching.